Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Heriadi Putri dari Prodi PGMI 3B. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah filsafat ilmu. Materi yang akan saya bahas kali ini yaitu epistemologi. Apa sih epistemologi itu? Mari kita bahas bersama-sama. Baik, langsung saja kita bahas ke pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang dibagi dua, yaitu episteme atau pengetahuan, sedangkan logos ilmu. Jadi, epistemologi yaitu merupakan ilmu pengetahuan. Adapun epistemologi secara istilah yaitu teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandai-andaian, dasar-dasar, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi, setiap pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu harus memiliki dasar kebenaran yang dibenarkan oleh seluruh manusia. Jadi, adanya epistemologi yaitu untuk memperkuat ilmu yang sudah dibenarkan oleh manusia atau seluruh manusia, secara tidak dibenarkan oleh seorang atau perorangan. Jadi, maksudnya harus dibenarkan oleh seluruh manusia. Sekarang, kita lanjut ke persyaratan epistemologi. Ada berapa sih persyaratan epistemologi? Mari kita bahas bersama-sama. Langsung saja, poin yang pertama dari persyaratan epistemologi yaitu harus ada dasar pembenaran. Dasar pembenaran adalah tuntunan kerja ilmiah yang diarahkan pada perolehan derajat kebenaran. Artinya, harus memiliki kebenaran dari berbagai pihak dan bahkan harus pasti. Syarat epistemologi yang kedua yaitu harus sistematik. Sistematik adalah susunan pengetahuannya harus didasarkan pada penyelidikan atau research. Misalnya, kita itu tahu akan ilmu pengetahuan, tetapi belum pasti. Nah, kita itu harus menyelidiki kebenarannya dengan melakukan penelitian. Nah, syarat yang ketiga yaitu harus bersifat intersubjektif. Sifat ini harus dirasakan atas intuisi dan sifat subjektif orang seorang. Namun, harus ada kesepakatan atau pengakuan kebenaran yang menyeluruh. Maksudnya, ilmu pengetahuan harus diakui oleh semua pihak, bukan oleh satu pihak saja. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu aliran-aliran epistemologi. Ada berapa sih aliran epistemologi? Mari kita bahas semuanya. Poin pertama dari aliran epistemologi yaitu aliran rasionalisme. Aliran ini mementingkan akal, pikiran sebagai sumber pengetahuan. Kebenaran ini hanya dapat diperoleh melalui pembuktian langsung, logika, analisis, dan fakta. Misalnya, kita itu tahu kursi. Nah, itu hanya sebagai pengetahuan, belum menjadi ilmu pengetahuan ya. Nah, dengan hal itu, kita harus mengamati langsung atau menganalisis. Caranya, misalnya kita dengan menguji kursi itu untuk duduk. Nah, setelah kita menguji kursi itu untuk duduk, apakah itu kursi berfungsi untuk duduk atau tidak? Nah, yang terakhir harus ada fakta. Dari analisis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa fakta atau kursi itu dapat digunakan untuk duduk. Aliran selanjutnya dari aliran epistemologi yaitu aliran empirisme. Aliran empirisme yang berpendirian bahwa pengetahuan manusia diperoleh dari pengalaman atau pengamatan indera. Misalnya, pengalaman saya sendiri. Waktu kecil, saya tahu es batu, tapi itu hanya pengetahuan. Nah, karena saya penasaran, saya
mencoba untuk memegang es batu itu. Setelah saya memegang es batu itu, ternyata rasanya dingin. Nah, jadi itu merupakan sebuah proses analisis. Yang terakhir yaitu dapat saya simpulkan bahwa es batu itu rasanya dingin. Jadi, ilmu filsafat yaitu untuk meyakinkan atau membenarkan suatu ilmu pengetahuan. Aliran yang ketiga yaitu aliran positivisme, atau hal ini ditandai dengan pemikiran manusia untuk menemukan hukum-hukum yang saling berhubungan lewat fakta. Aliran yang keempat yaitu aliran skeptisisme. Aliran ini menekankan doktrin sebagai pengetahuan, tetapi bukan hal pasti. Misalnya, kita menemukan suatu barang. Kita itu menamakan barang tersebut dengan nama misalnya A, tetapi belum tentu dan belum mengetahui fakta atau kebenaran dari sebuah pengetahuan tersebut. Nah, aliran yang terakhir yaitu aliran pragmatisme. Aliran ini menegaskan bahwa pemikiran manusia menurut pada suatu tindakan, dengan kata lain, kebenaran pengetahuan hendaklah dikaitkan dengan manfaat sarana bagi manusia. Yang dimaksud dari aliran ini, kita bawa contoh yang tadi seperti kursi. Kursi adalah pengetahuan, belum menjadi ilmu pengetahuan. Nah, setelah kita penasaran akan fungsi dari kursi itu, kita akan mengamati kursi tersebut dengan cara kita mendudukinya. Setelah mendudukinya, kita dapat menyimpulkan atau membuat fakta bahwa kursi itu dapat kita duduki atau berguna bagi manusia. Jadi, dari teori pragmatisme ini, kita itu harus menemukan pengetahuan yang memanfaatkan atau bersifat nantinya untuk sarana dan prasarana manusia atau bermanfaat untuk manusia. Jadi, kesimpulannya, epistemologi adalah teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dan ilmu pengetahuan, pengandai-andaian, dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan epistemologi pendidikan dipahami secara beragam menurut pandangan idealisme, realisme, empirisme, pragmatisme. Dan ada 3 pembentuk persyaratan epistemologi ini, yaitu harus ada dasar kebenaran, sistematik, dan intersubjektif. Dicukupkan sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, baik dari pengertian maupun penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.